Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Masih bersama saya Fajar, konten kreator bersertifikasi BNSP. Pemirsa, ini adalah hari kedua di tanggal 9 Januari 2024 ya. Dan seperti apakah setelah tol Cijago dan Serpong Cinere sudah dibuka kembali normal? Jadi ada, menurut informasi yang saya terima, penambahan jumlah pengguna jalan tol yang bertambah itu ada di Simpang Sungkurukut dan yang menuju ke arah bandara ya. Sepertinya sih banyaknya yang ke BSD gitu ya. Karena mungkin dari BSD kan kalau mau lanjut Jagorawi jadi males banget muter di Jor 1. Orang akan menggunakan jalur yang dari arah bandara menuju ke arah Jagorawi. Dan pemirsa, kondisi cuaca cerah sekali. Alhamdulillah setelah turun hujan, gunung tampak jelas terlihat ya, bahwa pemandangan kita ini menuju ke arah Bogor, menuju ke arah Krukut ya. Nantinya Desari 1 dan Desari 2 yang sudah beroperasi, nanti dilanjutkan ke Desari 3 dan Desari 4 juga bertemu dengan Bor 3B menuju ke Bogor. Dan ini pegunungan yang ada di Bogor sana sudah mulai terlihat dari Antasari pemirsa. Baik pemirsa, ini jam 8 pagi saya berangkat dari Sawangan jam 7. Jalan tol Cijago seperti tadi saya pantau lancar jaya, tapi tidak dengan kondisi yang bertemu dengan jalan raya nasional seperti ini. Atau tadi juga saya melintas di jalan-jalan arteri karena saya menggunakan sepeda motor. Itu kondisinya padat sekali pada hari ini, hari Selasa ya. Jalan tol Cijago yang kemarin macet sampai ke Kusan itu yang karena penutupan, karena mungkin banyak yang tidak mendapatkan informasi terkait dengan peresmian ini, meskipun sudah disosialisasikan sebelum-sebelumnya. Tampaknya sudah tidak ada lagi kemacetan tersebut, dan ini sudah semua menggunakan jalur yang terkoneksi dengan Depok Antasari pemirsa. Kepadatannya bisa disaksikan sendiri sampai ke depan sana tuh. Ini adalah menuju keluar di Andara ya. Jadi kemacetannya atau antrian kendaraannya sampai di Andara pemirsa. Lalu bagaimana dengan hari kedua untuk di Jor 1-nya? Karena mungkin sebagian orang yang sudah mengetahui situasi terkini di Jor 2 yang telah dibuka, apakah ada dampak juga yang bisa terasa di Jor 1 pemirsa? Mari kita coba saksikan menuju ke Jor 1. Nah, di bawah sini adalah kondisi di Cilandak Utama dan juga gerbang tol Cilandak. Kemacetannya itu tidak berada di Cilandak Utama, tapi berada di gerbang tol Cilandak yang memang koneksinya dengan jalan Antasari ya. Ini rata-rata pengguna jalannya menuju ke arah Antasari Blok M pemirsa. Jadi pengguna jalan di Desari ini adalah orang-orang yang bertujuan menuju ke arah Antasari Blok M atau menuju ke pusat Jakarta ya. Nah, ini karena tujuannya pasti masing-masing beda-beda, tapi intinya arah tujuannya adalah menuju ke arah Antasari Blok M. Dan untuk yang terkoneksi dengan Jor 1, nah ini juga saya katakan di sini juga ada yang bisa dibilang trip pendek, karena tapi sudah bertemu dengan ruas tol yang berbeda, maka harus bayar tol Jor 1. Di sini kita menggunakan gerbang tol Cilandak Utama. Karena kita menggunakan tol Desari, kita harus bayar ruas tol Desari itu 13.500. Karena dari arah Sawangan pembayaran dilakukan di depan. Kalau dari arah Antasari menuju ke arah Sawangan, pembayarannya di belakang atau saat exit, saat keluar ya. Perbedaannya demikian. Kalau dari arah Sawangan menuju ke arah Antasari, pembayarannya saat masuk tol, dimanapun gerbang tol yang pemirsa atau pengguna jalan gunakan, tarifnya sama Rp13.500. Sedangkan untuk yang koneksi dengan Jor 1, nah misalkan saya tunjukkan di jalur yang menuju ke arah Fatmawati ataupun ke arah Ragunan, itu sudah bayar lagi Rp17.000 ya. Meskipun tripnya juga nggak terlalu jauh ya, karena Jor 1 ini menerapkan juga sistem terbuka
sama dengan tol Cinere Jagorawi ya. Nah, TC Jago juga menerapkan terbuka. Tarifnya, penyesuaian tarifnya sudah disampaikan juga, sosialisasinya dari sebelum tanggal 5 sudah saya sampaikan bahwa tarifnya menjadi Rp15.000 ya. Baik pemirsa, sekarang kita lihat dampaknya ya. Nah, lihat dari video drone ini, pemirsa bisa menyaksikan sendiri bahwa antrian kendaraan ini memang menuju ke arah Antasari Blok M. Nah, saya akan tunjukkan dulu nih bagaimana kondisi di jalur yang tadi saya katakan yang koneksinya ke arah Fatmawati. Nah, ini Fatmawati ke kiri pemirsa. Dari yang tadi masuk keluar gerbang tol Cilandak Utama, dan di depan ini sudah keluar lagi. Nah, jadi keluar lagi nih. Ya, kelihatan ya. Akses keluarnya kelihatan ya di sebelah depan sana kiri. Itu kelihatan sekali bahwa ini ada peringatan, ada apa nih? Terlalu dekatkah dengan gedung atau ada burung? Ya, jadi di depan sana keluar di gerbang tol Fatmawati. Nah, padahal tripnya nggak terlalu jauh ya. Tapi ini juga sudah bayar kurang lebih Rp17.000 ya. Tapi itulah karena kita bertemu dengan ruas tol yang berbeda. Begitu juga dengan ke arah Ragunan. Ke arah Ragunan kan menggunakan jalur ini pemirsa ya. Nah, ini beberapa kendaraan yang masuk terus ke sana ya, menggunakan jalur tol Jor 1. Sorry pemirsa ya, banyak klakson di bawah karena ini orang-orang yang mau ke Pondok Indah biasanya tertahan oleh orang yang mau masuk ke arah Antasari Blok M. Jadinya orang yang mau keluar Pondok Indah ini klakson orang-orang yang menutup jalur menuju ke arah Pondok Indah, Lebak Bulus ataupun Ciputat ya. Ingin keluar Fatmawati yang menggunakan jalur biasa. Baik lagi ini yang ke Ragunan. Ragunan juga nggak jauh pemirsa. Di depan sana juga sudah ada pintu keluar lagi tuh ya. Pintu keluar yang menuju ke arah Ragunan. Jadi begitu masuk langsung keluar lagi. Itu juga sama sudah bayar ruas dari Besari ya pemirsa. Ini ramai sekali pemirsa nih pagi-pagi ini jam 8 ya. Yang ke arah Antasari tadi saya katakan tadi marah-marah, kita coba perlihatkan ya. Kita perlihatkan dulu pemirsa ya sebelum kita lihat bagaimana dampak Jor satunya. Kenapa sih banyak klakson gitu ya? Nah, ini nih orang-orang yang mau keluar di Pondok Indah pemirsa. Ini tertahan dengan orang-orang atau sejumlah kendaraan yang menutup jalur menuju ke arah Pondok Indah. Jadi padahal mereka itu ingin keluar ke arah Antasari tuh, lihat. Padahal mereka itu ingin keluar ke arah Antasari. Tapi mereka itu menutup jalan pemirsa. Oh, makanya ini diklakson-klaksonin oleh orang-orang. Nah, ini nih. Orang yang ingin keluar ke kiri jadinya ketahan. Nah, ini harusnya pengguna jalan juga bisa bersabar dan mengerti kalau bertujuan menuju ke arah Antasari itu hanya 2 lajur ya. Hanya 2 lajur, dan lajur paling kirinya juga jangan diambil. Jadinya orang yang mau keluar Pondok Indah juga emosi ya. Jadi emosi. Jadi juga butuh kesadaran dari para pengguna jalan yang ingin keluar menuju ke arah Antasari Blok M. Mohon bersabar menggunakan 2 lajur yang ada. Karena kalau masih nggak sabar, ya ini kemacetan juga akan terus mengular. Ya, kalau semuanya sabar mengantri ya semuanya pasti akan akan seperti itu. Atau mungkin sebenarnya di sini juga dari petugas tol sepertinya bisa membuat pembatas yang lebih jauh lagi seperti di arah puncak ya kayaknya ya. Yang kalau puncak itu yang Bocimi itu yang misalkan orang mau ke puncak saat tertahan satu jalur ke atas misalkan, mereka kan pasti ngantri tuh. Nah, tapi supaya tidak mengganggu orang yang mau ke tol Bocimi maka dibuatkan pembatas. Nah, mungkin juga salah satu solusi agar tidak mengganggu orang yang ingin keluar di Antasari, yang ingin keluar ke arah Pondok Indah, sepertinya perlu dibuatkan juga hal yang demikian. Oke, sebelum saya tutup, saya coba lihat lagi ya kondisinya di Jor 1 seperti apa. Apakah padat? Meskipun tadi sekilas kita sudah saksikan bahwa Jor 1 ini ramai lancar ya untuk saat ini. Tapi untuk di jalan-jalanan raya nasional dan jalan arterinya udah mulai padat sekali.
Oke, kalau sekarang sudah bukan ramai lancar lagi pemirsa, padat merayap ya. Oke, kita saksikan di pagi hari ini jor 1 padat merayap ya. Jadi meskipun jor 2 sudah dibuka total, jor 1 tetap padat merayap. Dan ini kita saksikan memang pengguna-penggunanya juga beberapa kendaraan yang koneksi dengan Desari juga ada yang ingin keluar di Fatmawati ya, karena memang beberapa titik ingin keluar di sini. Makanya ada inisiasi pembangunan dari tol jor layang ya, jor layang, jor elevated ya, jor elevated. Nanti akan dibangun di kuarter berapa kemarin ya? Kuarter 3 ya. Kuarter 3 mungkin berarti sekitar bulan Agustusan atau ya, bener ya, sekitar Agustusan ya. Dan sebelum Agustus nanti kita saksikan kira-kira seperti apa nih pantauan kita. Berapa yang sudah akan berpindah ke jor 2. Sebelum pembangunan aja kemacetannya seperti ini pemirsa. Dan setelah pembangunan pastinya kemacetannya akan juga pasti bertambah, karena ada beberapa penggunaan ruas mungkin untuk pembangunan, mungkin ya. Ada beberapa juga bukan memperkirakan ya, memang karena kemarin sudah pernah menyaksikan bagaimana pembangunan yang ada di di pembangunan MBZ, tol layang MBZ itu juga berdampak pada situasi lalu lintas. Dan ini seperti yang disaksikan jor yang menuju ke arah Tangerang ataupun sebaliknya ya, ini padat merayap. Begitu juga sebaliknya nih, kita saksikan ya. Nah, ini juga sama nih, padat merayap ya. Jadi kondisinya padat merayap. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat pemirsa. Dan jika ada saran, masukan, pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih atas segala support dan dukungannya, yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih juga yang sudah mendukung langsung dengan mengirim super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun progres tol jor 2 terbaru berikutnya. Sampai kelewat pemirsa, sampai kelewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.